Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Asih Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini sekarang saya ganti yang tanya ya. Sebenarnya apa tujuan kalian kerja ke luar negeri itu? Nah, di sini karena saya itu ya benar-benar merasa kaget ya. Kok ada teman seperjuangan kita ya itu benar-benar sudah lupa dengan keluarga, lupa dengan suami ya, lupa dengan anaknya. Astagfirullahaladzim. Padahal ya teman-teman, awal mulanya kalian masuk ke PT, proses kerja ke luar negeri, sudah pasti kalian minta izin ya dari keluarga, dari orang tua, dari mertua. Setelah kalian sampai di luar negeri, terus kalian punya sedikit masalah dengan sang suami ya, ibaratkan cekcok, pertengkaran. Nah, terus dari sana kalian setelah sampai di luar negeri akhirnya cari pelampiasan. Dan kalian itu sudah ini ya, terbawa oleh nafsu. Kalian apa nggak ingat dengan suami, dengan anak ya yang ada di Indonesia saat ini itu benar-benar masih mengharapkan. Saya itu benar-benar merasa kaget ya, dapat kiriman video ya, videonya itu nggak pakai baju sama sekali, dan itu nggak tahu ya videonya apa itu masuk di grup TikTok apa belum, saya kurang tahu. Dan di sini saya cuman membuatkan video ini agar buat teman-teman semuanya ya, kalian itu bisa sadar. Jangan sampai kalian itu terlena atau tergiur ya oleh rayuan-rayuan gombal. Gak bakalan kalian itu akan dinikahi. Kalian itu hanya dijadikan teman sesaat. Ingatlah dengan keluarga, ingat dengan anak, dengan suami. Apalagi anak kalian ya, seumpamanya ya, saya ini di sini bicara dengan seseorang yang ngasih video ke saya, itu anaknya perempuan, anaknya seorang cewek. Astagfirullahaladzim. Kalau orang tuanya selama di Singapura ya telah berbuat yang nggak benar, gimana dengan generasi penerusnya, dengan nasib anaknya itu? Apa nggak mikir ya? Kasihan banget loh. Karena yang saya tahu ya, kita sebagai orang tua harus menjadi patokan ya, bisa menjadi pegangan buat anak kita. Kalau orang tuanya saja rusak ya, ibaratkan kayak gitu, gimana dengan anak kalian? Nah, untuk itu buat para pejuang keluarga ya, pejuang receh, bisa dijadikan pejuang dolar juga bisa. Ingatlah dengan keluarga kalian yang ada di Indonesia, ingat dengan tujuan awal kalian kerja ke luar negeri. Sebenarnya kalian itu ingin mencari rezeki yang halal atau bagaimana? Saya itu heran ya, saya benar-benar terkejut dapat kiriman. Astagfirullahaladzim. Kok bisa-bisanya itu? Mungkin mbaknya ini ya sudah benar-benar sudah ini tergiur atau terlena dengan gandengan ya, dengan kenalan yang ada di Singapura saat ini. Saya di sini hanya meluruskan hal yang seperti itu adalah salah. Perbuatan zina itu salah, dosa besar. Apalagi ya masih berkeluarga, statusnya masih suami orang. Ingat ya Mbak, kalian di sini itu hanya bekerja, kita ya
bukan mbaknya saja, saya juga. Di sini kita itu bekerja mencari rezeki yang halal, agar rezeki yang kita dapatkan itu berkah barokah buat keluarga kita yang ada di Indonesia. Jangan sampai mengotori rezeki kita sendiri dengan atau bersama dengan orang lain. Itu bukan hak kita. Maka dari itu ya, untuk teman-teman perjuangan di sini, jangan meri, jangan iri, ya. Seumpama teman kita gajinya $1.000, seumpama gaji teman kita itu $1.200, jangan iri. Rezeki sudah ada yang ngatur, ya. Seumpama kalian di sini punya masalah dengan keluarga, selesaikan dengan baik-baik. Jangan lari atau jangan mencari pelampiasan. Kalian di sini itu hanya dijadikan budak oleh gandengan atau oleh selingkuhan kalian, ya, seperti itu. Bener, paling-paling finish kontrak, ya, cinta kalian itu berakhir. Nanti kalian juga bakalan pulang ke Indonesia, ya. Buat mbak-mbak semuanya, tolong, saya di sini hanya meluruskan. Kalau salah, ya, seumpama kalian lewat jalan yang salah, terus ada orang yang meluruskan, itu benar-benar suatu anugerah. Karena apa? Di sini kebanyakan itu memang banyak setan daripada orang yang baik. Maka dari itu ya, buat teman-teman semuanya, jangan kalau liburan ya boleh berteman dengan siapapun boleh, tapi harus tetap satu, kontrol emosi kalian masing-masing. Seumpama ada orang pengen ngajak kenalan, ya, itu wajar, asal satu, jangan ditanggepin yang serius, ya. Kita di sini bekerja untuk keluarga kita yang ada di Indonesia. Niat kita hanya satu, mencari rezeki yang halal, bukan mencari masalah, ya. Banyak sekali mbak-mbak Indonesia, ya, yang pada hamil terus akhirnya ditinggal sama gandengannya. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekali yang menggugurkan, banyak sekali yang pulang ke Indonesia membawa anak tanpa ada orang tuanya. Nah, apa dari sana kalian itu tidak ngaca, ya? Apa dari sana kalian itu tidak mikir resiko kalau kalian itu kerja di luar negeri, punya gandengan, punya kenalan di sini, terus tiap minggu kalian bisa bersenang-senang kayak gitu. Ingatlah ya mbak, tujuan awal kalian kerja ke luar negeri itu bukan untuk cari senang-senang sendiri. Kalian kesini itu hanya bekerja, kita hanya sebatas bekerja. Kita bukan penduduk Singapura, ya, kita kesini hanya mencari rezeki. Cukup sampai di situ saja. Kalau batas finish kontrak kita sudah habis, kita bakalan pulang ke Indonesia. Jarang banget ya kita kenalan, dapat cowok di sini, terus akhirnya dinikahi. Kayak gitu jarang banget. Jadi jangan sampai mimpi, ya, mimpi yang sangat tinggi nanti akhirnya jatuh. Seperti itu. Ya, kejadiannya sudah banyak banget ya. Kemarin juga teman seperjuangan kita yang cantik banget, itu ratu TikTok, asal dari Lampung, juga begitu, cantiknya minta ampun. Nah, dapat masalah dengan si cowoknya. Akhirnya apa? Akhirnya berakhir tragis. Pulang ke Indonesia sudah tinggal nama saja, seperti itu. Nah, dari situ kalian ya harus berpikir, kasihan banget ya keluarga ataupun orang tua kalian yang ada di Indonesia itu benar-benar mengharapkan kalian bekerja ke luar negeri itu agar menjadi orang yang sukses, agar kalian itu mempunyai masa depan yang lebih cerah. Seperti itu. Jadi kalian kesini
Kalau bisa jangan sampai tergiur oleh siapapun ya. Ingatlah teman-teman, kalian di sini itu hanya dijadikan budak, hanya dijadikan tempat pelampiasan. Perbanyaklah berdoa, perbanyaklah istighfar, mendekatkan diri pada Allah ya, agar kalian semua bisa, ataupun agar kalian semua diberikan kekuatan iman. Seperti itu teman-teman. Sama halnya dengan saya di sini juga seperti itu, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk anak, masa depan anak. Nah, kalau kita ingat dari sana, kita nggak bakalan akan mencari atau menuju jalan yang salah. Kita harus benar-benar istiqomah ya, mencari jalan yang diridhoi oleh Allah. Agar apa? Agar rezeki yang kita cari itu ya bisa barokah untuk keluarga kita. Seperti itu loh teman-teman ya. Saya itu benar-benar kaget dapat kiriman video, tapi videonya itu sudah benar-benar nggak pakai baju loh teman-teman. Ya Allah ya Robbi, astagfirullahaladzim. Mbak, ini sudah di mana ini pikirannya ini? Saya itu benar-benar seumpama ya, ini mbaknya ini dekat dengan saya tempat tinggalnya, pasti saya akan datang ke sana ya. Saya insya Allah akan saya berikan masukan agar mbaknya itu sadar seperti itu loh. Kasihan banget loh, padahal suaminya ini masih mengharapkan, walaupun sang istri ini sebenarnya ya sudah ketahuan sama suaminya kalau istrinya ini punya gebetan. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa bayangin ya, karena saya di sini juga seorang perempuan. Kok dia itu bisa-bisanya ngirim video itu sampai viral, katanya sudah viral, akan tetapi karena di sini saya itu nggak hobi ya, nggak gemar melihat TikTok, jadi saya ketinggalan informasi. Sebenarnya ini sudah lama banget, mungkin sudah ada berapa bulan yang lalu ya, 4 bulan yang lalu seperti itu, sudah 4 bulan yang lalu, tapi masih videonya masih saya simpan dan saya nggak ini ya, nggak mau mengupload ke sosial media karena itu adalah privacy masing-masing ya. Yang namanya toh mbaknya mau berbuat seperti itu, kemungkinan besar mbaknya ini sudah lupa ya. Dan di sini saya juga menyarankan buat kalian semuanya yang masih bekerja di luar negeri, kalian jangan sampai tergiur atau terayu ya, maksudnya gampang kena rayuan seperti itu. Jangan sampai, karena itu bisa merusakkan diri kalian masing-masing. Ingatlah teman-teman, waktu kalian proses kerja ke luar negeri, susahnya minta ampun ya. Keluarga kalian di Indonesia pun juga ikut serta ya, membantu dalam proses kalian masuk PT. Nah, setelah kalian sampai di luar negeri, terus kalian lupa dengan keluarga yang ada di Indonesia, itu salah banget. Dan kalian yang masih punya suami kok sampai teganya ya selingkuh atau kalian mencari gebetan di sini, itu dosa besar, sangat-sangat dosa ya. Saya nggak bisa mengatakan yang lebihnya lagi, karena itu adalah urusan kalian dengan Tuhan yang Maha Esa ya. Apapun yang kalian perbuat nanti kelak ya di akhirat bakal dipertimbangkan seperti itu. Jadi pikirkan matang-matang ya, apakah kalian itu kerja ke luar negeri hanya ingin mencari kesenangan sesaat, atau kalian kerja ke luar negeri ingin merubah nasib. Nah, dari situ semoga kalian sadar ya, kalian bisa sadar, bisa ingat dengan keluarga yang ada di Indonesia. Karena saya benar-benar terkejut mendapatkan kiriman video, astagfirullahaladzim ya, nggak bisa bayangkan. Benar-benar nasibnya mbak ini sudah
dibilang sudah kayak kerasukan setan ya, kok bisa mengirimkan video seperti itu ke selingkuhannya ya. Sangat-sangat disayangkan tubuhnya itu loh. Kok nanti kemungkinan besar ya banyak orang yang bilang seperti wanita murahan. Nah, seperti itu loh teman-teman. Apa kalian di sini mau dibilang ya wanita murahan? Walaupun kita ini sebagai pembantu teman-teman, kita ini juga manusia. Jadi hargai diri kita sendiri ya. Hargailah diri kalian agar kalian itu tetap terjaga ya, agar kalian itu enggak tercemar. Kalau satu ya membuat keonaran, kita semuanya terkena ya. Satu saja yang bikin onar itu semua sudah terkena. Oh, ini dari Indonesia. Waduh, sangat-sangat disayangkan sekali ya. Apalagi anaknya cewek loh, anaknya cewek, kasihan banget dengan nasib anaknya. Semoga video ini bisa sampai ke tangan orang yang saat ini sedang dirunding masalah dengan keluarga ya. Semoga saja mbaknya bisa sadar, mbaknya bisa ingat kembali dengan keluarga. Kasihan banget dengan anaknya. Dan di sini saya selalu mendoakan buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura ya. Kalian harus tetap menjaga seumpama kalian mencari teman kayak gitu ya. Seumpama teman kalian itu punya gandengan, lebih baik kalian jauhi ya. Karena nanti pelan-pelan kalian juga bakalan terjerumus seperti itu. Saya di sini teman-teman, saya itu kalau liburan nggak pernah yang namanya bergerombol terus cari temen yang banyak, ngumpul-ngumpul dengan siapapun kayak gitu. Paling cukup 5 menit 10 menit ngobrol biasa. Mbaknya dari mana, tanya mbaknya tinggalnya di mana. Nah, selepas itu ya udah mbak, permisi ya, saya mau belanja. Saya di sini memang orangnya selalu memanfaatkan waktu liburan ya untuk hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Kalau seumpamanya saya liburan itu hanya keluar hura-hura ya, atau ngobrol dengan teman, ya boleh ngobrol dengan teman asalkan bermanfaat ya. Kalau ngobrol dengan teman terus akhirnya ada setan yang datang seperti itu segera saja pergi. Karena apa? Nanti pelan-pelan bisa terjerumus. Kalau kita sudah terjerumus bahaya teman-teman ya. Nanti akhirnya kita lupa dengan keluarga, lupa dengan tujuan awal kerja ke luar negeri. Nah, kalau sudah lupa semuanya, akhirnya apa? Kita sendiri yang rugi teman-teman. Banyak sekali yang curhat sama saya bahwasannya kalau sudah punya gandengan, akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Katanya ya, kata dari mbak-mbak yang curhat sama saya, katanya uangnya diminta ya, ngomongnya pinjam, tapi pada akhirnya pinjam tanpa dikembalikan. Hanya dirayu dengan rayuan sayang, kata cinta. Kalian sudah tergiur, kalian sudah terlena. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, dekatkan diri selalu pada Allah agar kalian selalu dalam lindungan Allah ya, agar kalian senantiasa dilindungi oleh Allah selama kalian berada di luar negeri, agar segala impian dan cita-cita kalian itu bisa tercapai. Dan di sini kita itu nggak bakalan tinggal selamanya di luar negeri. Kita akhirnya akan pulang ke negara kita ya. Kalau kita pulang ke negara kita dan kita sudah bawa modal yang dinamakan orang sukses ya, seperti itu. Jadi buat apa berlama-lama tinggal di luar negeri
Toh kalau ujung-ujungnya kalian pulang ke Indonesia membawa kehampaan, tangan kosong, gak ada gunanya, sia-sia kalian kerja luar negeri bertahun-tahun ya. Jadi untuk teman-teman saya di sini semuanya, teman-teman seperjuangan, saya menyarankan ya, lebih baik kalian buka rekening sendiri, entah itu POSB atau BNI, agar kalian punya tabungan. Karena apa? Karena kalau kita pegang uang dipegang itu nggak kerasa uangnya habis sendiri, ibaratnya boros ya. Jadi seorang perempuan harus bisa memanage keuangan, harus belajar mengontrol keuangan, seperti itu loh ya. Buat apa bertahun-tahun kerja di luar negeri tapi nggak ada hasilnya? Kan rugi sendiri. Nah, untuk itu kalian harus pinter-pinter. Harus, oh ya, di bulan ini gaji saya segini, ditabung segini, untuk jatah keluarga segini. Jadi jangan semuanya dikirim ke keluarga, jangan semuanya dikirim ke orang tua. Ya boleh dikirim seumpamanya untuk bikin rumah atau beli tanah atau beli sawah ya, nggak apa-apa. Akan tetapi kalau dikirim hanya untuk jatah makan saja, itu ngirim yang sewajarnya, jangan dikirim semuanya. Karena yang namanya uang itu enak teman-teman, kita nyarinya susah payah tapi buangnya itu nggak pakai lama, gampang banget, nggak pakai jam-jaman, seperti itu loh. Jadi untuk kalian yang sedang berjuang saat ini, kalian harus menabung ya. Ingatlah bahwa kita ini nggak akan muda terus, kita akhirnya juga mengalami masa tua, kita juga akhirnya harus pensiun, harus kembali lagi dengan keluarga kita yang ada di Indonesia. Nah untuk itu buat teman-teman saya semuanya ya, tetap jaga diri masing-masing, dekatkan diri selalu pada Allah ya. Seumpamanya kalian di rumah majikan itu tidak diizinkan sholat ya, nggak apa-apa ya, kalian bisa dengan berdoa, dengan perbanyak istighfar. Sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya menurut kontrak kerja kita itu harus sholat. Di sana dituliskan sang majikan wajib ngasih waktu ya ke pembantunya, ke kita, ke kita lah ya, untuk melakukan sholat. Itu sebenarnya sudah dituliskan ya, tapi kemungkinan besar ada yang berani ngomong, kemungkinan nggak berani ngomong sama majikan ya, yang masih baru-baru mungkin masih nurut lah ya, seperti itu. Kemungkinan besar surat kontrak kerja itu nggak dikasihkan ke kalian, jadi kalian nggak tahu apa isi yang ada di dalam kontrak kerja tersebut. Nah susah ya kalau kayak gitu tuh, susah. Kalau majikan saya itu yang namanya surat kontrak kerja ya teman-teman, itu dikasihkan ke saya, disuruh membaca isi yang ada di dalam kontrak kerja tersebut. Nah jadi kita tahu, kalau kita bisa membaca isi kontrak kerja, jadi kita tahu oh di dalamnya ada aturan-aturannya seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sharing saya sampai di sini ya, informasi yang saya berikan cukup sampai di sini. Dan semoga saja buat teman-teman semuanya yang saat ini berada di Singapura ya, di luar negeri, tetap jaga diri kalian masing-masing. Ingatlah dengan keluarga, ingat dengan tujuan awal kalian kerja ke luar negeri. Semoga kalian tetap selalu dalam lindungan Allah ya. Semoga bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Dan saya akhiri sampai di sini.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.